Ya baik, innal hamdalillah namadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Ridwan dengan NPM 21082600253. Saya dari angkatan 21. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang mind map mengenai blok emergensi pada semester 7. Oke, saya akan membawakan materi tentang seseorang datang dengan keluhan nyeri kepala, penurunan kesadaran, dan juga terdapat trauma. Oke, di sini saya akan menjelaskannya. Baik, izin mempresentasikan mind map yang telah saya buat. Nah, oke, baik. Nah, materi ini adalah materi yang telah saya pelajarin dan telah saya pahami di blok emergensi, yaitu seseorang datang dengan keluhan nyeri kepala, penurunan kesadaran, dan juga trauma. Nah, jikalau seseorang datang dengan keluhan tersebut, maka hal apa yang paling utama kita lakukan adalah yang pertama kita akan menanyakan atau mengidentifikasi terlebih dahulu apakah si pasien datang dengan sendiri atau datang dengan diiringi dengan wali, yaitu orang yang berada pada saat kecelakaan tersebut atau saudaranya. Nah, jikalau si pasien terdapat penurunan kesadaran bahwasanya dia berarti tidak sadar gitu kan. Nah, dia dibawa, kita tanyakan dulu, dia dibawa oleh pasien, si pasien tersebut dibawa oleh keluarganya atau dibawa oleh wali atau seseorang yang jumpa dia di jalan. Misalnya nih, penurunan kesadarannya gara-gara kecelakaan, trauma kecelakaan atau trauma dari jatuh dari tempat yang tinggi gitu kan. Nah, misalnya kita ibaratkan seseorang tersebut datang dengan kecelakaan KLL, korban lalu lintas. Nah, hal pertama yang paling harus kita tanyakan adalah identifikasi biodata diri dari si orang yang membawa pasien tersebut ke rumah sakit. Mulai dari apa? Mulai dari kita tanyakan namanya, umurnya, alamatnya, dan hubungan dia dengan pasien tersebut. Jikalau tidak terdapat hubungan, bahwasanya kita harus membuatnya bahwasanya dia tersebut adalah seseorang yang menemukan si pasien di jalan, misalnya gara-gara trauma kecelakaan gitu kan. Dan jikalau keluarganya, kita buatlah keluarga, misalnya sanak saudara, istri, suami, ibu, ayah, atau kerabat dekat. Nah, oke, sudah selesai. Hal pertama kali yang kita tanyakan adalah identifikasi biodata diri. Maka selanjutnya kita akan mengidentifikasi si pasien. Mulai dari apa? Kita tanyakan mulai dari onset. Nah, kita tanyakan kepada walinya atau pendampingnya itu yaitu onsetnya. Si pasien datang atau terjadi kecelakaan ini yaitu berangsur beberapa jam atau beberapa hari. Misalnya KLL, kecelakaan lalu lintas, bahwasanya terjadi sejak 2 jam yang lalu atau sejak 1 jam yang lalu misalnya gitu. Kemudian setelah kita menanyakan onset gitu kan, pertama tadi biodata diri dari biodata diri dari si wali pasien dan si pasien. Kemudian yang kedua onset sejak berapa lama si pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran. Setelah kita tanyakan onset, kita tanyakan lokasi. Lokasi si pasien terjadi trauma tersebut, misalnya kecelakaan lalu lintas, kita tanyakan berada di mana kecelakaannya, di jalan mana, kemudian daerah mana, kemudian lokasi tepatnya di daerah mana. Nah, jika si pasien datang dengan penurunan kesadarannya itu jatuh dari tempat tinggi, kita tanyakan lokasinya, jatuhnya di mana, di bangunan kah, di gunung kah, atau di daerah-daerah yang tempat ia mengalami penurunan kesadaran. Nah, setelah kita tanyakan lokasi, kita tanya, selanjutnya itu kita tanya, kita anamnesis sampelnya, ya, yang telah saya jelaskan pada slide berikut, ya kan. Kita tanyakan terlebih dahulu bahwasanya kalau menanyakan anamnesis buat blok emergensi itu berbeda. Biasanya itu kan kita tanyakan all chat, onset, location, karakteristik, information, durasi, dan time. Nah, kalau pada psikiatri kita tanyakan itu sesuai dengan empel. Nah, empel itu apa saja? Yang pertama itu allergic. Apakah si pasien terdapat alergi? Nah, alergi itu terbagi menjadi banyak. Salah satunya alergi makanan, alergi minuman, alergi obat, dan alergi cuaca. Hal ini semuanya itu bisa menjadi faktor risiko bahwasanya si pasien itu mengalami penurunan kesadaran atau tidak, gitu kan. Nah,
Kemudian M, medication. Adakah riwayat pengobatan? Misalnya si pasien sedang dalam riwayat pengobatan kanker, si pasien dalam riwayat pengobatan diabetes, si pasien sedang dalam riwayat pengobatan HIV, herpes atau kusta. Nah, setelah itu kita lanjut ke past illness, riwayat penyakit terdahulu. Apakah si pasien memiliki gagal ginjal, gagal jantung? Apakah si pasien memiliki riwayat penyakit-penyakit keras sebelumnya? Kemudian kita tanyakan last meal, riwayat makan terakhir. Apakah si pasien makan-makan yang mengandung alergi? Nah, misalnya apa? Misalnya makanan udang gitu kan, atau misalnya makan dia nasi, atau bisa jadi makan fast food, yang dimana makanan ini juga menjadi faktor risiko bahwasanya si pasien ini memiliki riwayat alergi, atau di dalam makanan tersebut terdapat zat adiktif yang dapat membuat si pasien ini mengalami penurunan kesadaran gitu kan. Nah, setelah itu kita akan menanyakan apa? Improvement. Improvement itulah adalah kerucutnya dari onset. Kita tanyakan keluhan si pasien. Wow, kita tanyakanlah keluhan si pasien. Kemudian apakah ada riwayat kecelakaan, riwayat jatuh dari tempat tinggi gitu kan? Apabila atau ada si pasien ini gara-gara riwayat luka bakar atau misalnya tersengat hewan atau binatang buas gitu kan. Kemudian eh, kita tanyakan apakah ada fraktur, fraktur terbuka, fraktur tutup, atau ada fraktur basis kranii. Nah, itu semua kita tanyakan di empel. Nah, setelah kita tanyakan di empel, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu survei, yang kedua secondary survei. Nah, seperti namanya primary, berarti pertama, apa-apa sajakah yang harus kita lakukan di primary survei ini? Yang pertama adalah airway, breathing, circulation, disability, dan juga yang terakhir itu apa? Exposure. Nah, yang pertama airway. Airway itu apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama itu kita harus melakukan look, feel, listen. Look, kita lihat pergerakan dadanya, simetris atau tidak. Apakah ada pernapasan yang tertinggal atau tidak? Apakah si pasien ini dalam batas sadar atau tidak, gitu kan? Nah, sebelum tersebut kita nilai respon. Kita harus nilai responnya dengan cara apa? Cek respon. Yang pertama itu harus menepuk pundaknya, kemudian kita berikan rangsangan suara. Kita tanya pak pak. Jikalau dia tidak sadar, maka kita akan rangsangnya dengan apa? Dengan nyeri. Kita akan memberikan nyeri di ujung-ujung jari kita ini dengan letak sternum si pasien. Kita tekan jari sternum. Apakah si pasien sadar atau tidak gitu kan, memberikan respon atau tidak. Jikalau si pasien tidak memberikan respon, maka selanjutnya kita akan melakukan cek nadi, yang dimana cek nadi ini akan melihat apakah si pasien itu masih ada atau tidak. Jikalau nadi pasien tidak teraba di arteri karotis, maka kita akan melakukan RJP. RJP dengan berapa siklus? Dengan 30 RJP dan 2 siklus pernafasan selama 5 siklus. Jikalau si pasien tidak terdapat nadinya lagi di arteri eh, karotisnya. Jikalau si pasien terdapat nadinya, nadi si pasien masih terdapat, maka kita akan melakukan primary survey. Yang pertama itu airway, look, feel, listen. Kita akan lihat pernafasannya, kemudian kita akan lihat apakah ada pernafasan tertinggal atau tidak, apakah ada desimeters atau tidak, itu semua kita lihat. Kemudian kita feel, kita rasakan apakah si pasien itu terdapat hembusan nafas melalui apa? Melalui mulut atau melalui hidung. Kemudian kita listen, apakah ada suara tambahan, gurgling atau snoring gitu kan. Misalnya pasien datang dengan gargling, maka tata laksana awalnya kita akan melakukan suction, yang dimana suction itu seperti pengait yang akan mengganjal lidah si pasien supaya lidahnya itu tidak menutupi saluran pernafasan gitu kan. Nah, kemudian kita lakukan hectic chin lift, yang dimana hectic chin lift ini sangat berpotensi untuk dilakukan karena apa? Untuk memperbaiki dari jalan nafas si pasien gitu kan. Itulah tadi jikalau terdapat suara gargling atau suara snoring. Oke, yang dilakukan adalah kita akan melakukan hectic chin lift, kemudian kita akan memasukkan kita akan melakukan action. Oke, RW sudah kita lakukan, selanjutnya kita akan lakukan breathing. Nah, di mana breathing ini kita akan menilai pernapasan umum. Kita akan melakukan RR-nya, kemudian kita akan melakukan pemberian SpO2 atau oximeter, yang di mana RR ini nilai normalnya 20, kalau oximeter nilai nilai normal itu 100. Jikalau terdapat gangguan, misalnya RR meningkat
RR normal 20. Jikalau dia terdapat 24, berarti terdapat gangguan pernafasan yang dimana si pasien berusaha untuk kembali ke pernafasan sempurnanya gitu kan. Nah, jikalau SpO2-nya di bawah 90, maka terdapat gangguan. Nah, jikalau si pasien merasa sesak, maka kita akan memberikan oksigen. Nah, berapakah kadar oksigen itu? Kadar oksigen adalah kita tentukan sesuai kebutuhan si pasien gitu. Jikalau si RR itu sampai normal. Nah, kalau misalnya RR di bawah 12, maka akan terjadi gagal nafas. Apakah yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan pemasangan intubasi, yaitu memasukkan pernafasan langsung ke paru-paru si pasien. Oke, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik kepada si paru-paru pasien. Apakah terdapat suara redup atau terdapat suara hipersonor? Jikalau redup, maka diagnosa hematotoraks, kita akan melakukan WSD. Jikalau hipersonor, maka pneumotoraks, kita akan melakukan needle dekompresi. Kemudian yang ketiga itu circulation, yang dimana circulation ini melihat kebutuhan oksigen ke jaringan. Dari mana kita lihat? Dari tekanan darah, kita tensi. Nah, jikalau dia nilai di bawah 90 per 60 atau heart rate-nya di atas 100, maka itu kita akan memberikan larutan, yaitu apa? Ring laktat. Nah, si pasien ini dalam keadaan penuh kesadaran. Nah, di sisi lain kita melakukan pemasangan ring laktat, maka kita juga akan melakukan yang namanya itu pemasangan kateter, IV kateter gitu. Oke, penanganan awal sudah kita lakukan, hectal sinus suction sudah, oksigen sudah, infusi, laktat dan kateter sudah. Nah, jika si pasien dalam keadaan kecelakaan gitu kan, maka kita memberikan juga transfusi darah sesuai kebutuhan si pasien. Nah, kemudian selanjutnya setelah circulation akan kita lakukan disability. Nah, disability itu terbagi menjadi tiga. Kita akan menilai A verbal motorik. Nah, jika A itu matanya buka spontan maka nilai 4. Kalau matanya buka ketika dipanggil 3. Kalau matanya membuka kita kita memberikan rangsangan nyeri itu namanya 2. Dan jika tidak sesuai dengan nyeri dan juga rangsangan kita tepuk maka nilai 1. Verbal juga begitu. Kalau 5 bicara baik, 4 kebingungan, 3 dia mengeluarkan kata-kata tidak sesuai. Kalau nomor 2 mengereng, nomor 1 dia tidak bicara. Kalau motorik dia 6 baik, kalau 5 dia bisa mengkolektir nyeri. Kalau 4 dia ada gerakan withdrawal. Kalau 3 fleksi, 2 ekstensi, 1 diam. Kemudian yang pertama, yang kelima adalah exposure. Kita hangatkan pasien dan kita buka baju pasien jika terdapat sesak dan persiapan untuk secondary survey. Nah, pada secondary survey sendiri itu seperti biasa yaitu pemeriksaan vital dan juga pemeriksaan fisik dan juga kita lihat lagi apakah tanda-tanda vital si pasien itu kembali normal atau membaik setelah kita lakukan laksana pemberian hektogen, lift suction, oksigen, infusi laktat, kateter, transfusi darah, dan juga kita memberikan manitol. Itu kita memeriksa apa aja? Memeriksa kaput pasien, kolum, toraks, abdomen, ekstremitas superior, inferior, pelvic, dan juga rektum atau skrotum si pasien. Kita periksa semuanya dengan cara apa? Inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengacu pada mind map yang telah saya perbuat, yaitu jikalau terjadi nyeri kepala dan ada plus trauma, yaitu terbagi menjadi apa aja. Yang pertama itu commotion cerebri, contusion cerebri, epidural hematom, subdural hematom, intracranial hematom, dan subarachnoid hematom. Nah, kalau misalnya komosi cerebri itu penurunan kesadarannya di bawah 10 menit, kalau kontusio di atas 10 menit. Dan pada CT scan-nya yaitu terdapat gambaran cell paper. Kalau epidural hematom terdapat lucid interval, kalau subdural hematom itu late onset dia. Nah, pada CT scan-nya itu terdapat gambaran seperti lemon dan kalau misalnya dia subdural hematom terdapat gambaran seperti banana pada foto foto toraks foto kaputnya kepala ya CT scan. Kalau misalnya intracranial hematom itu misalnya dia tidak terdapat kaku kuduk, kalau subarachnoid dia terdapat kaku kuduk. Kalau kemudian pada CT scan-nya itu dia misalnya intracranial hematom, hyperdense pada cerebri, kalau subarachnoid itu terdapat uh, stellan step. Oke. Nah, pada gejala ini semua kita tata laksana awalnya kita berikan manitol
selama 20 menit untuk via bolus, yaitu buat apa? Buat membersihkan darah pada kaput tersebut. Kemudian kita rujuk, kalau misalnya kita rujuk, yaitu namanya craniotomy. Oke. Nah, di sini terdapat gambaran CT scan-nya. Kalau subdural terdapat bulan sabit atau crescent, kemudian epidural terdapat lucid interval atau limb onset yang telah saya sebutkan. Kalau dia subarachnoid terdapat SAR sign, kalau interventricular hemorrhage terdapat 3 gambaran pada minor yang telah saya perbuat. Oke, baik. Selanjutnya adalah traumatic brain injury, yaitu terdapat apa aja? Lucid interval, contusio, herniasi cerebri, kemudian fraktur basis kranii. Nah, fraktur basis kranii terbagi menjadi 3, anterior, media, dan posterior. Oke, baik. Berikutlah mind map yang telah saya perbuat tentang nyeri kepala, terdapat penurunan kesadaran, dan juga terdapat trauma. Berikut adalah referensi yang saya dapat dari pembuatan mind map berikut. Oke, kurang dan lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih.